Hai, kali ini saya membuat video ini untuk membagikan refleksi ketiga, kreativitas dan inovasi pada seri Semangat Guru 2 yang saya ikuti tempo lalu. Perkenalkan, nama saya Dewi Rotua Sidabutar. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pakat sebagai guru matematika. Nah, kali ini tujuan pembuatan video ini saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan pada seri Semangat Guru 2 ini terhadap sesama pendidik. Tentunya juga yang kedua, tujuan pembuatan video ini sebagai pemenuhan tugas refleksi dari materi yang telah dipelajari mengenai kreativitas dan inovasi. Dalam seri ini terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama, apa hal baru yang kita pelajari tentang kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 pada seri Semangat Guru 2 ini mampu membantu kita untuk melatih kreativitas. Dan yang terakhir, tips yang kita peroleh untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi tersebut. Nah, hal baru yang saya pelajari tentang kreativitas dan inovasi yaitu tentang kreativitas itu sendiri. Kreativitas itu merupakan kemampuan untuk terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal sehari-hari dalam berbagai situasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun sekitarnya. Itulah yang bisa saya dapat dari pembahasan ini. Dan ada mispersepsi tentang bagaimana membangun kebiasaan kreativitas, yaitu yang pertama pernah versus terbiasa. Jadi kreativitas itu bukan soal pernah mengerjakan, tetapi ternyata merupakan sebuah kebiasaan. Kemudian yang kedua, kritik itu tidak melulu tentang mendukung perkembangan ide. Jadi kritik belum tentu mendukung ide perkembangan. Kemudian yang ketiga, memuji ide juga belum tentu mendukung pengembangan ide. Dan yang terakhir, kreativitas bisa dalam bentuk pemikiran, bukan hanya tentang seni. Jadi kreativitas itu bukan hanya ditemukan dalam karya seni, melainkan juga tentang pemikiran. Kemudian hal baru yang saya dapat di sini adalah yang kedua tentang aspek kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif. Yaitu dengan yang pertama, bahwa semua itu bisa mencapai tujuan. Baru yang kedua, kita tidak boleh menghakimi. Jangan menghakimi ide tersebut terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita perlu menempelkannya pada kebiasaan lama. Jadi tidak kebiasaan lama itu tidak langsung dihilangkan gitu. Kemudian yang ketiga, praktik membangun kebiasaan kreatif. Yang ini untuk guru ada bagian 1A, 1B, 1C, dan 1D. Di mana 1A itu menggabungkan benda yang tidak biasa. Nah ini praktik membangun kebiasaan kreatif ini ditemukan di LK1, di karya aksi nyata 1 ini di seri Semangat Guru 2. Jadi ini ada apanya kerangkanya dalam aksi 1 itu. Nah, yang pertama itu menggabungkan benda yang tidak biasa, contohnya seperti gambar ayam dengan segitiga gitu. Gambarnya digabungkan. Kemudian 1B itu kegunaan benda tak berguna. Jadi kita perlu memikirkan apa sih yang kita tahu itu tidak berguna dan perlu kita cari tahu sebenarnya apa sih gunanya. Ada nggak? Kita harus temukan kegunaan dari benda yang menurut kita tidak berguna. Sehingga itu akan membuka jalan atau itu akan membuka jalan terhadap ide. Nah, kemudian yang 1C, kita menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Jadi pilih rutinitas yang cukup luang untuk latihan kreativitas. Kemudian yang 1D, kalimat membangun. Kita perlu menulis, lalu pilih kalimat pujian yang membangun. Sehingga 1C dan 1D itu bisa membangun kebiasaan. Nah, ketika terbuka terhadap ide dan kita membangun kebiasaan, maka itu akan menjadi efektif. Karena apa? Yang pertama, kita latihan menerima ide dan tidak mudah mengkritik. Kemudian yang kedua, itu akan mengarahkan kita ke tujuan, yaitu menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, kita akan menempelkan itu ke kebiasaan lama. Nah, untuk murid, kita akan pilih waktu untuk latihan kreatif dengan murid. Kemudian selanjutnya kita modifikasi instruksi 1A, 1B, 1C itu tadi yang dilakukan untuk guru. Dan
untuk lebih mengasah kreativitas murid. Kemudian, mari kita berikan kalimat membangun hasil latihan 1D pada murid. Jadi, ini akan menjadi efektif karena yang pertama membangun kebiasaan baru pada murid, kemudian yang kedua menyesuaikan kondisi emosi pada anak. Nah, jadi bagaimana lembar aksi 1 membantu? Yaitu tadi, karena dalam lembar aksi 1 kita dituntun untuk mengerjakan hal-hal berikut yang membangun kreativitas. Dari pembahasan yang tadi, kita dituntun untuk menggabungkan bentuk yang tidak biasa. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk mencari kegunaan dari benda yang kita anggap tak berguna. Sehingga itu bukan hal yang biasa. Kemudian yang ketiga, lalu kita menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama. Memodifikasi pada sebenarnya sih artinya yang saya dapat. Kemudian yang keempat, lalu kita membuat kalimat yang membangun. Nah, kira-kira apa sih tips untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi? Dan itu saya dapatkan dari seri Semangat Guru 2 ini juga. Jadi yang pertama, kita memicu kreativitas dengan memberikan permasalahan. Kita push dengan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling mereka. Kemudian yang kedua, kita bantu peserta didik kita untuk mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya. Jadi kita mendorong mereka mengeluarkan pendapat, pemikiran tentang apa yang akan mereka lakukan ketika menghadapi sebuah permasalahan atau apa yang mereka ingin lakukan ketika kita berikan sebuah permasalahan untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, setelah mereka menyatakan ide-idenya atau pendapatnya, maka kita akan mengapresiasi ide dan kreativitas peserta didik. Sehingga anak lebih termotivasi, oh ternyata saya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dia lebih semangat lagi untuk mengasah pemikirannya. Dan itu membuat mereka akan semakin kreatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi itu yang bisa saya dapatkan Bapak Ibu. Maka mari Bapak Ibu ikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Semangat Guru 2. Akan ada banyak ilmu dan pengalaman menarik dan bermanfaat dari sumber ini loh. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat.